Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah libur 1 minggu, Dragon Ball Daima episode 13 akhirnya rilis kembali. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Vegeta dan Majin akhirnya berhasil mengalahkan Tamagami 1 dan 2, di mana G-Factor mendapatkan 2 bola naga, sedangkan Arinsu memiliki 1 bola naga. Melihat G-Factor mendapatkan bola naga, Goma nampak semakin panik. Semua rencananya bisa mereka gagalkan. Degesu memberitahu kalau mereka pasti akan segera datang ke alam iblis pertama. Karena itu, merasa situasinya menjadi buruk, Goma akan menggunakan rencana selanjutnya. Goma ingin memastikan apakah para pasukan Gendermari sekarang sudah berkumpul di alam iblis pertama. Setelah dikonfirmasi hal itu, Goma akhirnya memerintahkan Degesu untuk menonaktifkan Tuan Warp. Dengan begitu, Goma yakin G-Factor tidak akan bisa menuju alam iblis pertama. Tapi mendengar itu, Degesu sontak terkejut. Ternyata itulah rencana yang Goma maksud. Meski itu bisa menghentikan G-Factor untuk datang ke dunia iblis pertama, tapi tidak ada yang pernah menonaktifkan Tuan Warp sebelumnya. Resikonya sangat begitu tinggi. Namun, Goma dengan sifat marah-marahnya tetap bersikeras agar Tuan Warp dihentikan. Dia lebih takut G-Factor datang daripada Tuan Warp rusak. Jadi, Degesu segera masuk ke dalam sebuah ruangan yang di sanalah pusat kontrol dari alat teleportasi antara dunia kegelapan, yaitu Tuan Warp. Degesu menciptakan sebuah bola energi dan memasukkannya ke dalam salah satu sandi. Rupanya, Degesu membuka sandi tempat di mana tuas kontrol Tuan Warp berada, yang sangat tersembunyi dari siapapun. Pusat kendali Tuan Warp hanya diketahui oleh orang-orang penting dari dunia kegelapan. Namun di sini, Degesu nampak berat melakukannya. Dia seperti tahu resiko besar yang bakal terjadi jika sampai Tuan Warp dinonaktifkan. Tapi mau biji mana lagi, tugas adalah tugas. Degesu akhirnya menarik tuas itu yang secara tiba-tiba membuat ikan besar, yaitu Tuan Warp, perlahan menutup matanya. Dengan begitu, Tuan Warp dinyatakan gak bisa digunakan untuk melakukan perpindahan antara dunia kegelapan maupun dunia luar. Di sisi lainnya, pesawat G-Factor sepertinya mengalami kerusakan yang lebih parah, yang hal ini dirasakan oleh mereka. Bulma sungguh penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi. Panzi juga menanyakan detail kerusakan pesawat mereka, kenapa bisa terjadi hal-hal begini. Glorio dengan panik memberitahu kalau pesawat mereka tidak bisa terbang lagi. Radar memberitahu terjadi kerusakan di berbagai mesin pesawat hingga menyalakan alarm. Semua penumpang nampak terdorong ke sana kemari karena posisi pesawat yang terus oleng. Hingga akhirnya pesawat mereka menukik tajam menuju ke arah bawah. Panzi minta Glorio untuk segera mendaratkan pesawat mereka secara darurat. Tapi Nepa mengingatkan kalau mereka sampai mendarat di laut, maka mereka bisa menjadi makanan bagi kraken si monster raksasa. Dan bodohnya, salah satu dari mereka seperti Goku, Vegeta atau yang lainnya tidak mau turun tangan dan menghentikan laju pesawat itu dengan kekuatan mereka. Konsekuensinya, mereka lebih memilih tergerusuk ke bawah dan berakhir dengan pesawat mereka yang telah jatuh di tanah. Nampaklah semuanya saling berdempetan, di mana Vegeta sangat kesal karena tubuhnya ditindih banyak orang. Sedangkan Goku masih nyantai aja dengan kepolosannya. Bulma langsung menanyakan detail kerusakan pesawat ini, tapi Panzi sendiri belum tahu. Jadi, dia akan memeriksanya dan memperbaiki pesawat ini dengan secepat yang Panzi bisa. Dia minta semuanya buat keluar dulu. Jadi, Shin mengajak mereka untuk melihat-lihat sekitar. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik seperti yang bening-bening. Ketika berjalan-jalan, tanpa sengaja Goku menemukan pohon yang bisa melontarkan tubuh Goku ke udara. Di situ Goku melihat sebuah kota yang gak jauh dari lokasi mereka sekarang. Tapi kemudian Goku mendarat dengan meluncur di dahan yang membawanya ke suatu tempat berpisah dengan yang lainnya. Tempat yang Goku datang ini sangatlah aneh, di mana semuanya terlihat sangat besar. Sementara itu, Panji sungguh pusing karena kehilangan peralatan untuk memperbaiki pesawat sejak kraken menyerang mereka sebelumnya. Kemudian, Bulma datang dan memperkenalkan sebuah teknologi modern, yaitu kapsul Hoi-Poi ciptaan perusahaan ayah Bulma. Kapsul itu bisa menaruh benda apapun di dalamnya, jadi nggak bakal ngabisin tempat. Dan kapsul itu sendiri berisi berbagai alat-alat untuk memperbaiki pesawat. Melihat benda yang sangat ajaib itu, Hibis juga ingin punya benda seperti itu. Dia ingin menaruh kaos kakinya di dalam kapsul. Wah, konyol banget ya.
Hal ini tentu membuat Panzi kesal sekaligus penasaran kenapa Hibis ingin melakukan hal itu pada kaos kakinya. Sementara Vegeta juga lagi berjalan-jalan bersama dengan Kaioshin. Vegeta punya ide supaya para petarung seperti Goku dan dirinya terbang lebih dulu menuju alam iblis pertama. Selain itu, Goku ternyata juga sudah kembali dan akhirnya bergabung dengan mereka. Tapi di sini Shin menjelaskan kalau mereka nggak mungkin bisa pergi ke sana sendirian karena harus melewati Tuan Warp. Mendengar itu, Vegeta jadi teringat kalau itu memang adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk berpindah ke setiap tempat. Sementara Nappa menyadari kalau tempat ini sangatlah berbahaya. Jadi dia menyuruh Panzi untuk segera memperbaiki pesawat dan pergi dari tempat ini. Nappa mengetahui kalau tempat ini disebut sebagai planet Mega. Shin penasaran karena dia baru mendengar nama tersebut selama tinggal di alam iblis kedua. Yang Shin ingat dulu kalau itu merupakan tempat tinggal bagi para raksasa yang bernama Megat. Itu adalah tempat yang paling menakutkan di alam iblis kedua. Di situ Nappa membenarkan itu. Dia kasih tahu gak cuma orangnya, tapi semua raksasa di sini, bahkan Raja Iblis Agung serta Gendermari gak pernah melangkahkan kaki mereka di tempat ini. Di situ Nappa nampak merasa ketakutan sekali. Mereka semua pasti dalam bahaya besar. Dengan semangat, Goku akan menjadi lawan pertama Megat jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka di sini. Meski begitu, Glorio juga ingin cepat-cepat pergi dari sini. Panzi yang mengerti akan segera menyelesaikan pesawat ini secepat mungkin dan minta Hibis untuk menjadi pijakannya. Di sisi lainnya, Arinsu sedang melihat keributan yang terjadi di luar istana, di mana para Gendermari nggak bisa menggunakan Tuan Warp untuk berpindah ke tempat lainnya. Arinsu langsung sadar pasti telah terjadi sesuatu. Kemudian Arinsu mendapatkan telepon yang ternyata lagi-lagi dari Glorio. Sejak awal, Glorio memang sudah berkomplot dengan Arinsu dan menginfokan kalau mereka sudah mendapatkan 2 bola naga. Dan selanjutnya, tujuan mereka akan pergi ke alam iblis pertama. Namun, Arinsu memberitahu kalau telah terjadi sesuatu yang bakal merepotkan Glorio. Karena itu, mulai sekarang, Glorio akan berhati-hati pada aktivitas yang Gomah lakukan. Wah, semakin peak saja ya kalau Glorio pada akhirnya akan merebut bola naga dari G-Factor dan memberikannya pada Arinsu. Karena sejak awal, Glorio memang bekerja sama dengan Arinsu untuk menjalankan rencana menjadikan Arinsu Raja Kegelapan yang baru. Di situ, Arinsu nampak cukup senang, 3 bola naga akan segera berada di tangannya. Kembali ke tempat teman-teman, yang di situ Bulma kagum Panzi bisa mengutak-ngatik mesin pesawat. Panzi beritahu kalau dia memang suka dengan berbagai mesin. Bulma jadi penasaran benda apa yang berwarna hijau ini. Panzi menjelaskan itu bernama Majilit yang berfungsi memberi tenaga pada sebuah komponen mesin. Yang paling penting yaitu bisa membuat pesawat dapat terbang dengan baik. Nah, Bulma akhirnya mendapatkan pencerahan kenapa dia gagal dalam memperbaiki pesawat sebelumnya. Karena benda hijau ini tidak ada di bumi dan cuma ada di alam kegelapan. Panzi juga menambahkan benda itu bereaksi dengan air asam untuk menciptakan energi dan bisa bertahan selama 30 tahun penuh. Hal ini tentu membuat Bulma merasa kagum. Dia penasaran apakah benda ini sangatlah berharga. Panzi tentu membenarkan itu. Di puncak alam iblis kedua, dasar alam iblis ketiga, semuanya sebenarnya terbuat dari Majilit. Air asam merembes masuk dari alam iblis ketiga yang membuatnya bereaksi dan terus-menerus bersinar seperti ada matahari. Dan itu semua tergantung komposisi airnya. Warnanya juga berubah. Tapi sekarang ini adalah pertama kalinya Panzi benar-benar melihat kondisi langit yang cerah ini. Bisa disimpulkan kalau dunia kegelapan ternyata terbuat dari Majilit juga. Sedangkan Hibis nampak sudah nggak kuat lagi menahan beban tubuh mereka hingga mereka segera turun. Di situ Bulma masih penasaran apakah mereka bisa mendapatkan Majilit sebanyak yang mereka mau. Namun Panzi membantah itu. Semua Majilit yang ada dia beritahu dikendalikan oleh Raja Iblis hingga nggak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Meski ada begitu banyak dan itu semua adalah mineral berharga di alam iblis ketiga, mengambilnya tanpa izin bisa dihukum mati. Mendengar itu, Bulma malah semakin tertarik untuk mendapatkannya jika bisa. Karena itu, setelah mereka selesai dengan misi ini, Panzi akan minta ayahnya untuk mencuri beberapa Majilit dari suatu tempat. Dia yakin itu akan mudah karena ayah Panzi sering melakukan itu. Di tempat lain, ada seseorang yang sedang memantau Goku yang lagi duduk sendirian memakan buah.
Goku yang sadar itu segera menoleh ke belakang dan makhluk itu mengagetkan Goku sampai Goku keluar dari semak-semak. Hal ini membuat teman-teman juga kaget dan penasaran apa yang terjadi pada Goku. Makhluk itu ternyata memiliki ukuran yang cukup besar, di mana Nappa tahu itu adalah hamster. Makhluk itu nampak sangat kelaparan dan ingin memangsa Goku. Melihat Goku lari terbirit-birit, Vegeta minta Goku untuk mengalahkannya saja. Tapi tanpa disangka, keributan itu menimbulkan para hamster lain berdatangan menyerang mereka. Shin dan Vegeta terkejut melihat itu. Mereka disergap oleh para hamster. Jadi baik Goku dan juga yang lainnya berjuang melawan pasukan hamster yang terus berdatangan menyerang mereka. Muak mereka nggak habis-habis, Vegeta langsung menembakkan sebuah serangan laser yang mengenai banyak hamster. Tapi anehnya, para hamster itu tahan banting dan malah semakin ganas menyerang mereka. Piccolo dan Glorio berusaha melindungi pesawat sambil menanyakan apakah perbaikannya sudah selesai. Namun, Panzi nampaknya masih fokus dan gak mau diganggu. Untuk Nappa dan Hibis, mereka cuma bisa sembunyi dari balik semak. Shin berlarian ke sana kemari, meminta para makhluk itu untuk tidak memakannya. Tiba-tiba muncul kaki raksasa yang datang ke tempat keributan berada sekarang. Goku langsung sadar dengan kedatangan raksasa tersebut. Para hamster yang sadar juga segera melarikan diri menjauh dari tempat mereka. Sepertinya para hamster sudah tahu tentang raksasa tersebut. Maka itu Goku jadi penasaran kenapa mereka semua malah kabur. Di saat semuanya menunggu apa yang terjadi, Piccolo, Goku, dan Vegeta segera terbang untuk memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat ada makhluk raksasa membawa tas berjalan mendekat ke arah mereka. Nappa dan semuanya gak bisa menahan rasa terkejut mereka bahwa makhluk yang muncul ternyata adalah Megat yang sebelumnya dibicarakan. Dengan sekali hentakan kaki saja, Goku, Vegeta, dan Piccolo langsung terhempas melayang jauh. Nah, menariknya di sini, Nappa tahu kalau itu baru anaknya saja. Megat yang sebenarnya, yaitu ayah dari anaknya ini, memiliki ukuran yang lebih besar. Mendengar itu, sontak membuat Shin merasa sangat syok. Anaknya aja sudah sebesar ini, gimana bapaknya coba? Penasaran dengan tujuan perginya raksasa itu, Goku, Vegeta, dan Piccolo mengikutinya secara diam-diam. Dan seperti dugaan kita, Nappa mengetahui kalau raksasa itu habis pulang sekolah. Karena di dalam tasnya itu berisi buku dan penggaris. Wah, kalau raksasa sebesar ini gimana gedung sekolahnya bukan? Mendengar itu, Bulma dan Panzi tentu sangat terkejut tak menyangka ada sebuah sekolah yang semuanya berisi raksasa sebesar ini. Kemudian, raksasa itu malah duduk di bekas pohon, di mana dia juga punya hewan peliharaan yang ukurannya cukup besar juga. Bahkan, melebihi besarnya pesawat mereka. Ketika mereka mendekat, buku di dalam tas raksasa itu berjatuhan, membuat mereka sangat terkejut. Dan hampir aja mereka tertusuk banyak pensil. Selain itu, berat penghapusnya sendiri sudah membuat Goku dan Vegeta merasa kewalahan. Dan di situ mereka melihat raksasa itu ternyata lagi istirahat dan makan sesuatu. Nappa sangat tahu banyak soal dunia ini, jadi dia yakin raksasa itu membeli sesuatu di toko makanan. Dan makanan itu adalah tentakel dari Kraken. Wah, makin ngeri aja nih, ada toko khusus untuk para raksasa. Bagi raksasa mah manusia biasa mungkin cuma seperti serangga saja bukan? Mengingat Kraken yang begitu besar, Goku dan Vegeta sampai nggak habis pikir kalau raksasa itu akan makan monster laut yang hampir memaksa mereka sebelumnya. Dan gak disangka, pembicaraan mereka ternyata terdengar oleh peliharaan raksasa itu. Jadi mereka yang panik segera bersembunyi. Mereka harus terus bersembunyi karena jika ditemukan mereka bisa tamat. Jadi semuanya segera mengumpat di balik semak-semak. Namun anjing raksasa itu mencium sesuatu dan segera berjalan mencari sumber bau itu. Rupanya dia mencium bau tanaman, tapi malah membuatnya bersin. Goku yang sembunyi di situ auto langsung terhempas menerima angin yang kencang. Dan dengan demikian, posisi Goku juga ketahuan anjing itu. Goku segera berlari menghindari kejaran anjing itu yang bergerak sangat begitu lincah dan juga gesit. Glorio mencoba mengalihkan perhatian, tapi dia kini malah yang dikejar. Di situ karena Glorio nggak bisa terbang, dia terkena hantaman serangannya hingga membuat tubuhnya terpelanting dan berakhir menghantam tanah. Makhluk itu datang lagi menyerangnya, tapi beruntungnya Vegeta segera menghajar makhluk itu sangat keras. Mendapatkan pertolongan itu, Glorio sampai terkejut tidak menyangka. Setelah itu, Glorio minta semuanya
untuk menjauhkan makhluk itu dari lokasi pesawat mereka. Semua orang langsung setuju, di mana Vegeta segera tancap gas mendahului Goku. Jadi Goku dan Vegeta bersaing untuk mengalahkan makhluk itu lebih dulu. Mereka coba menembakkan laser, namun sama sekali nggak berpengaruh, dan malah membuat makhluk itu cuma geli-geli saja. Hal ini tentu membuat Pangeran Congak merasa terkejut. Ketiganya lanjut mengalihkan perhatian dengan terbang ke sana kemari, di mana makhluk itu mengejarnya. Lalu Goku masuk ke dalam bulu makhluk itu yang ternyata banyak kutu besar di bulunya. Goku yang dikepung langsung segera melarikan diri. Ketika Goku terbang meninggalkan bulu makhluk itu, para kutu ternyata ikut mengejar Goku. Hal ini sontak membuat Piccolo juga terkejut. Jadi mau nggak mau mereka harus menghadapi para kutu itu juga. Namun tiba-tiba ekor makhluk itu menampar Goku hingga menghempaskannya. Selain itu, makhluk itu melihat cahaya hijau dari mesin pesawat. Dia yang sangat tertarik segera berlari menuju pesawat mereka. Piccolo dan Vegeta nggak bisa menghentikan laju makhluk itu, bahkan menghempaskan mereka. Bulma dan Panzi terkejut melihat makhluk itu datang ke arah mereka. Goku yang gak mau semuanya menjadi kacau, bersiap akan menggunakan jurus andalannya, yaitu Super Kamehameha. Tanpa ampun, Goku melepaskan serangan lasernya hingga mengenai makhluk itu dan menghempaskannya balik. Panzi dan Bulma merasa senang dengan pertolongan Goku. Tapi kemudian Megat yang telah menghabiskan makanannya segera beranjak bangun lagi. Di saat yang bersamaan, Panzi telah menyelesaikan pesawat mereka dan minta semuanya untuk segera masuk. Sedangkan Goku, Vegeta dan Piccolo akan mengalihkan perhatian dua makhluk besar itu dulu. Namun alangkah terkejutnya mereka, Megat berhasil menemukan pesawat mereka dan penasaran benda apa di hadapannya. Jadi Megat mengetuk-ngetuk untuk mencari tahunya. Mereka yang di dalam sungguh sangat panik dan merasa mungkin akan mati. Glorio segera menyalakan mesin dan ingin segera terbang. Namun lagi, makhluk itu menyerang pesawat mereka seperti serangga dan akan menangkapnya. Sebelum itu terjadi, Goku lebih dulu muncul dan menahan tangan Megat. Tapi seperti sebelumnya, Goku cuma dianggap serangga yang bisa dia hempaskan dengan sangat mudah. Glorio mengendalikan pesawat ke sana kemari untuk menghindari serangan Megat. Vegeta dengan Super Saiyan beserta Piccolo datang mengalihkan perhatian juga. Namun mereka nggak cukup kuat menggores sedikit pun tubuh Megat yang begitu tebal. Goku sendiri terjebak di dalam pakaian Megat, membuat Megat merasa gatal. Ketika berhasil keluar, Goku malah jatuh lagi ke dalam tas Megat bersama tumpukan bukunya. Sebelum Megat menghancurkan pesawat mereka menggunakan penggaris raksasa, matanya teralihkan melihat buku berterbangan. Rupanya Goku menggunakan Super Saiyan dan segera mengadukan senjata mereka. Tapi Super Saiyan juga nampaknya cuma seperti kacang goreng yang mudah dia kalahkan dengan mudah. Beruntungnya sebelum Megat menginjak Goku, pesawat lebih dulu menyelamatkan Goku dan membawanya kabur. Dan akhirnya mereka semua berhasil pergi meninggalkan raksasa itu yang melihat mereka. Setelah masuk ke dalam pesawat, barulah mereka akui kalau tempat tadi sangatlah menakutkan. Dan Nappa beritahu kalau Megat ayahnya bahkan lebih menakutkan dibandingkan anaknya itu. Goku jadi penasaran kalau Megat sekuat itu kenapa nggak jadi Raja Iblis saja. Shin memberitahu kalau Megat adalah bangsa yang santai dan nggak tertarik dengan hal seperti itu. Dan sebenarnya tempat tadi cuma yang terseram kedua saja. Masih ada tempat terseram nomor 1 yang Nappa katakan bernama planet Giga. Makhluk yang lebih besar daripada semua Megat yang disebut sebagai Giga. Mendengar itu, Piccolo dan Vegeta langsung syok seperti nggak percaya. Kemudian Goku melihat banyak anak Megat yang sepertinya sudah pulang sekolah. Jadi mereka harus akui seperti inilah dunia alam iblis yang penuh dengan hal yang nggak mereka duga. Habis itu mereka melihat banyak butiran warna-warni di tempat itu yang sangat indah menemani perjalanan mereka menuju dunia iblis pertama. Lalu bagaimanakah cara mereka masuk ke dunia iblis pertama jika Tuan Warp telah dinonaktifkan? Makin penasaran? Kita tunggu saja kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.